Havemeyer. Oh, the world is does. crazy. Sebelum kita mulai menonton video ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, pada video kali ini saya akan membahas salah satu film unik yang berjudul Spontaneous. Apa jadinya jika di dunia ini terdapat wabah misterius yang mampu menyebabkan setiap manusia meletus seperti balon? Tapi sebelum lanjut, Mimin akan memberikan informasi penting yang mungkin berguna untuk kalian semua. Teruntuk kalian semua yang sedang membutuhkan jasa desain profesional dengan harga murah, kalian bisa langsung saja order di @kredigital.id, satu-satunya jasa desain termurah se-Indonesia Raya. Oke, kalian pastinya sudah tidak sabar untuk segera menonton filmnya. Langsung saja kita mulai. Film ini dimulai dari seorang perempuan yang bernama Mara dan akan menjadi titik fokus di dalam film ini. Mara selalu sibuk menghabiskan waktunya bersama teman-teman dan pulang malam setiap harinya. Ya, bisa dibilang Mara adalah salah satu anak nakal yang membuat kedua orang tuanya cemas dan juga khawatir. Esok harinya, kita diperlihatkan sebuah kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung di ruangan kelas. Pada awalnya, semua baik-baik saja, sampai suatu ketika ada satu murid di dalam kelas yang meletus secara tiba-tiba. Alhasil, kejadian itu membuat satu kelas langsung merasa ketakutan dan berlari sepanik-paniknya. Ditambah lagi, kejadian itu membuat semua murid dan salah satu teman Mara yang bernama Tessa semakin bertanya-tanya. Mereka semua tidak menyangka kenapa hal mengerikan itu bisa menimpa teman kelasnya yang bernama Kathleen. Mau tidak mau, kegiatan pembelajaran langsung ditunda dan semua murid dibawa ke kantor polisi untuk dijadikan saksi mata. Pada malam harinya, Mara bersama Tessa sengaja nongkrong di salah satu kafe. Dan tidak lama dari itu datanglah seorang pelajar laki-laki bernama Dylan. Ternyata, Dylan adalah salah satu teman kelas dari Mara yang selama ini menyukainya secara diam-diam. Beberapa jam setelah bincang-bincang satu sama lain, Mara meminta bantuan kepada Dylan untuk menemaninya pergi ke toilet. Dari hal ini, Dylan sudah memikirkan hal yang tidak-tidak, dan ternyata Mara mengalami mual yang luar biasa sampai tidak tertahankan lagi. Tidak sampai di situ, ia juga mengalami halusinasi yang membuat dirinya sulit untuk fokus kepada Dylan. Singkat cerita, Mara bersama Dylan semakin dekat satu sama lain, dan mereka pun pergi bersama untuk menonton sebuah tim baseball. Kebetulan kali ini pertandingannya adalah tim sekolah mereka melawan sekolah yang lain. Namun tiba-tiba kejadian misterius itu kembali terjadi dan membuat salah satu pemain meletus begitu saja. Hal ini pun semakin di luar nalar dan membuat seluruh penonton langsung pergi sambil berteriak histeris. Setelah berita itu menyebar, ternyata kali ini yang menjadi korban adalah salah satu teman kelas Mara yang bernama Perry. Dari kejadian ini, seluruh orang tua dikabarkan oleh pihak sekolah bahwa kegiatan belajar mengajar akan ditiadakan secara total untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Akan tetapi, hal ini malah dimanfaatkan oleh seluruh murid untuk mengadakan sebuah pesta di salah satu rumah murid tersebut. Tidak lama dari itu, Mara bersama Dylan yang asik mengobrol mendengar seluruh pelajar berlarian dari dalam rumah. Saat itu juga, mereka berdua pun penasaran. Dan ternyata lagi-lagi kejadian misterius itu kembali terjadi. Dan kali ini korbannya adalah salah satu perempuan yang meletus saat sedang berpesta. Dikarenakan kejadian misterius itu terus berlangsung semakin parah, FBI pun turun tangan untuk menyelidiki fenomena ini. Di titik inilah mereka berdua ditanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Mara menghampiri kedua temannya yang bernama Joe dan juga Jet. Kunjungan Mara ini didasarkan pada rasa penasarannya yang ingin menyelidiki asal-usul dari peristiwa tersebut. Tidak lama kemudian, betapa kagetnya Mara ketika letusan itu kembali terjadi dan menimpa Joe yang sedang menyetir. The world is crazy.
mengerikannya lagi kembaran Joe juga ikut meletus. Lalu Dylan yang sedang menuju ke rumah Tessa melihat mobilnya jatuh dan sudah terbalik di pinggir jalan. Ketika itu pun ia hanya menemukan jejak tangan milik Mara yang ternyata menempel di sebuah batu. Dan saat itu pun Dylan yang semakin cemas langsung berjalan mengikuti jalan setapak. Untung saja ia berhasil menemukan Mara yang sedang berada di sungai sambil membersihkan seluruh badannya yang terlumur di darah. Beberapa menit setelah kejadian itu, mereka berdua pun terkejut karena sudah dikelilingi oleh petugas medis tanpa pemberitahuan sedikit pun. Mara bersama Dylan langsung ditarik paksa dan juga dibawa entah kemana. Saat tersadar, ternyata ia berada di tempat pengungsian sambil diperiksa oleh seorang dokter yang bernama Rolanda. Hanya saja Mara tidak sendiri dan terlihat gebetannya yang bernama Dylan sedang diperiksa oleh perawat. Pada esok harinya, seluruh teman-teman Mara juga dibawa ke dalam pengungsian secara bergantian satu persatu. Dari mereka ditanya-tanya secara rutin untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini ternyata merupakan inisiatif dari negara untuk mengkarantina mereka semua. Hari demi hari, mereka habiskan bersama di dalam tenda, sambil menunggu penelitian yang terus dilakukan secara bertahap. Meskipun begitu, tidak ada satupun dari mereka yang merasa terhibur, melainkan saling was-was satu sama lain terhadap diri mereka sendiri. Kemudian salah satu pembicara dari tim medis memberitahukan mereka beberapa informasi, bahwa proses penemuan obat terus diusahakan semaksimal mungkin, dan mau tidak mau harus menunggu waktu yang tidak bisa ditentukan. Untuk asal-usul dari wabah mengerikan itu juga belum diketahui apa penyebabnya, tapi yang jelas dari insiden yang sudah terjadi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kejadian tersebut hanya berlangsung terhadap murid-murid yang berada di sekolah itu. Kabar ini pun semakin menyebar kemana-mana dan membuat seluruh orang tua murid menjadi ketakutan. Bahkan kejadian tubuh yang meletus masih terus memakan korban jiwa, tanpa waktu yang jelas sama sekali. Di sisi lain, seluruh tim medis terus berusaha sekeras mungkin untuk menemukan obat yang tepat bagi mereka semua. Bisa kalian lihat sendiri, sambil santai pun masih ada tubuh manusia yang meletus. Kabar baiknya, dari sekian banyak percobaan yang telah dilakukan mulai menunjukkan tanda-tanda positif, yang dimana pada akhirnya obat berwarna biru dipercaya bisa mengatasi wabah tersebut. Seketika itu pun orang tua yang setiap harinya selalu datang ke tempat pengungsian langsung merasa senang. Wajar saja, siapa sih yang tidak senang kalau anak mereka bisa selamat dari wabah tersebut. Begitupun halnya dengan Mara yang terlalu semangat setelah sekian lama tidak lagi berada di rumah. Akan tetapi, ia diwajibkan untuk terus mengkonsumsi obat tersebut sampai waktu yang belum bisa dipastikan. Beberapa hari kemudian, kegiatan pembelajaran pun kembali diadakan secara normal dan terlihat masih ada pelajar yang melindungi dirinya dengan atribut lengkap. Bisa dibilang, pelajar itu adalah satu-satunya orang yang masih percaya bahwa wabah tersebut belum berakhir. Saat jam pelajaran berikutnya, Dr. Rolanda sengaja berkunjung untuk melakukan sosialisasi terkait kejadian misterius itu. Ketika itu pun, respon seluruh pelajar menjadi bahagia dan Dr. Rolanda meminta satu sukarelawan untuk melakukan beberapa gerakan. Tapi tiba-tiba pelajar tersebut kembali meletus secara mendadak. Lebih mengerikannya, letusan tubuh manusia terus terjadi dalam waktu yang berdekatan. Alhasil, pelajar di dalam kelas itu langsung lari sekencang-kencangnya dan Dylan membantu Mara untuk pergi dari sekolah ini. Betapa paniknya dalam kondisi seperti ini dan terlihat di sepanjang lorong, setiap pelajar bisa meletus secara acak. Tidak ada pemberitahuan dan tidak ada tanda-tanda sama sekali. Tidak terhitung lagi sudah berapa banyak murid yang menjadi korban dari wabah letusan tersebut. Kasihannya lagi, pelajar yang menggunakan atribut lengkap juga harus meletus dan menyisakan pakaiannya saja. Melihat hal itu, mereka pun berlari mencari jalan keluar, sampai-sampai ia bertemu lagi dengan Dylan yang terus mencarinya. Akan tetapi, pertemuan ini bakal menjadi yang terakhir, dikarenakan Dylan juga ikut meletus pada saat itu. Sudah jelas dari kejadian tersebut, Mara semakin tidak mengerti lagi entah bencana apa yang menyebabkan peristiwa paling aneh sedunia. Bisa dibilang segala usaha dari penemuan obat hanyalah sia-sia dan tidak berarti sama sekali. Apalagi Mara baru saja kehilangan Dylan yang selalu berusaha untuk menjaganya dengan perilaku apa adanya.
Beberapa hari setelah kejadian paling seram di sekolah itu, Mara pun menjadi perempuan yang tidak terkontrol lagi dan sengaja menghampiri rumah Tessa. Namun Tessa mengatakan bahwa ia sudah ketakutan dan akan pergi meninggalkan kota ini selama beberapa hari. Mirisnya, Tessa pergi bersama teman sekelasnya, sama sekali tidak mengajak Mara. Di sisi lain, seluruh orang tua murid yang menjadi korban terus menyalahkan kehadiran Mara yang dianggap sebagai kutukan. Hal itu didasarkan pada kejadian demi kejadian yang terjadi belakangan ini, yang dimana setiap murid yang berdekatan dengan Mara selalu meletus secara acak. Bahkan berita itu juga menjadi pembahasan hangat di forum internet yang menjelaskan bahwa sosok Mara lah yang menyebabkan semua ini terjadi. Esok harinya ia sengaja mendatangi sekolah yang kembali tidak aktif dan terlihat sepi tanpa seorang pun. Saat itu juga ia terus merenung apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Singkat cerita, Mara pergi tanpa kabar berhari-hari dan ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Di titik inilah ia meminta maaf kepada kedua orang tuanya apabila ia ada salah selama ini, dan pada akhirnya ia berpikiran akan mengasingkan diri selama beberapa bulan sampai benar-benar tidak ada lagi hal-hal aneh yang terjadi. Dan film pun berakhir. Nah, buat kalian yang masih bingung dengan film ini, pada intinya film ini menyinggung sedikit mengenai fenomena yang bernama spontaneous, atau peristiwa terbakarnya tubuh manusia yang terjadi secara spontan, yang dihasilkan dari energi dalam diri manusia itu sendiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan share video kami. Terima kasih sebesar-besarnya, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.